Riwayatnya adalah setelah lebih kurang 16 bulan Nabi sholat di Madinah menghadap ke Masjid Al-Aqsa, dipindah lagi ke Makkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan kiblat itu terjadi di dalam satu masjid. Nabi sedang sholat asar. Nabi sedang sholat 2 rakaat pertama Nabi sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. 2 rakaat berikutnya Allah perintahkan berpindah ke Masjidil Haram, Makkah. Perubahan kiblat itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Aduh, gak kuat itu kan. Anak siapa? Anak siapa? Kamu jawab dong, yang punya anak. Masa anak dibiarin masjid? Oh, anak-anak yang berisik, dia gak akan ngerti. Perubahan kiblat yang terjadi di Madinah itu di dalam sholat asar, ketika 2 rakaat pertama berubah 2 rakaat berikutnya, terjadi di dalam bulan Sya'ban. Satu, kita biasa mendengar bulan dibelah oleh Nabi, dibelah 2 oleh Rasulullah dengan tangan Nabi, dengan mukjizat Rasulullah dipotong tuh bulan. Separuh dari bulan itu masuk ke dalam lengan baju, tangan baju ini, dan keluar lagi. Dan mereka orang-orang Makkah melihat kejadian itu. Jadi peristiwa terbelahnya bulan itu atas mukjizat Rasulullah dengan izin Allah terjadi di dalam bulan Sya'ban. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memilih bulan Sya'ban, bulan mulia karena nisfu Sya'ban, tetapi juga mulia karena ada beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah terbelah bulan di Makkah terjadinya, perubahan kiblat kembali ke Masjidil Haram Makkah terjadi di Madinah pada bulan Sya'ban, dan satu lagi adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan Allah pada bulan Sya'ban, adalah sebagai tambahan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, anugerah keagungan dan kebesaran bagi Nabi. Nah, ayat ini juga diturunkan Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sebelumnya menerima ayat Allah dalam surat yang sama, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira, itu membuat Nabi sedih. Nabi menangis dalam riwayat beberapa hari. Beberapa hari Rasulullah sedih dan menangis. Bahkan ada riwayat Nabi lewat di satu tempat, sahabat yang sedang membaca ayat yang membuat Nabi sedih itu, kata Nabi, berhenti, jangan baca itu ayat, nanti kalau saya udah jauh baru terusin. Ayatnya adalah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ini diantara. Jadi bulan Sya'ban itu tidak hanya malam nisfu Sya'ban, tetapi banyak hal-hal yang lain, sejarah-sejarah yang lain. Dan bulan nisfu Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban ini juga disebut dengan malam ijabah doa, malam ampunan dosa, malam taburan rahmah, malam disebut dengan al-qadar, perubahan takdir dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tinggal 2 aja. Modal lillahi ta'ala, modal yakin. Lillahi ta'ala dan yakin. Jadi orang berkumpul pada malam ini di seluruh dunia, tidak hanya di Bandung, di seluruh dunia yang waktunya sama dengan kita, maka mereka itu mengadakan doa bersama malam nisfu Sya'ban. Sekian ratus tahun para ulama mewariskan kepada kita ibadah yang baik ini, amal yang mulia ini. Tiba-tiba ada orang ngajinya nggak tahu di mana, pulang-pulang ini bid'ah dhalalah, ini tidak ada contoh dari Nabi, ini tidak boleh diamalkan, ini tidak akan dapat pahala.
sampai ke mereka sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, kita pun tidak boleh melakukannya. Padahal banyak hal-hal yang lain, banyak ibadah-ibadah yang lain yang tidak dicontohkan oleh Rasul tetapi diamalkan oleh mereka sendiri. Ya, jadi usahakan menyampaikan kepada sahabat, tetangga, keluarga bagaimana mereka merasa bersyukur menjadi umat Rasulullah dengan banyak keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umat Rasulullah. Ini satu. Yang keduanya, saya sempat ada silaturahmi dengan ulama-ulama Jawa Barat pagi ini, walaupun tidak full, tapi lumayan. Ada dari Depok, ada dari Tasik, ada dari Bekasi, ada dari Sukabumi, ada dari Garut, ya, dari Bandung, MUI Pusat, MUI Bandung, MUI Jabar, ya, di antara yang diamanahkan kepada saya menyampaikan kepada umat malam ini, ya, di mana-mana ketika datang Ramadan dan Lebaran barang semua pada naik. Ya, yang pusing siapa? Nebeki, nebeki pusing tuh. Dah, pusing kan? Dah pusing. Pusing sah? Ya nebeki. Nohoyok yang punya keinginan dia pusing. Coba kalau nggak punya keinginan, pusing nggak? Nggak pusing. Mau naik daging setengah kilo 1 juta. Ya dia nggak pusing, dia kan nggak makan daging. Yang pusing siapa? Nebeki lagi, kan gitu. Ini ada 2 hal. Pertama, memberikan pemahaman kepada umat secara umum. Kedua, tugas mereka secara khusus. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak dan Ibu, seharusnya datang Ramadan tidak ada inflasi. Seharusnya tidak ada inflasi. Kenapa demikian? Karena pertama kita harus paham, selain di bulan Ramadan orang makan bisa 3 kali sehari, bisa 4 kali sehari. Datang Ramadan makan kan cuma 2 kali sehari. Kok bisa inflasi? Gak nyambung, bener gak? Kita makannya sahur sekali, kita makannya buka puasa sekali. Kan gak ada sarapan, gak ada makan siang, gak ada nyemil di siang hari, gak ada kan? Gak ada. Jadi berarti kan berkurang konsumsi masyarakat itu berkurang. Orang tidak makan banyak. Jadi kok bisa ada inflasi di bulan Ramadan? Kok bisa ada penaikan harga yang gila-gilaan? Sebab apa? Barangnya terbatas, permintaannya gila-gilaan, yang banyak yang mau. Contoh, sapi itu tidak akan cukup untuk menghidupkan orang Bandung yang jumlah penduduknya lebih 40 juta orang. Sapi itu nggak akan cukup. Padahal kambing atau domba itu ada 5.000 stok per bulan untuk orang-orang Bandung. Dan Allah makan kambing, banyak kan pengen sapi. Nah itu makan. Makanya sapinya jadi mahal. Sampai presiden sapinya di penjara. Ya kan? Nah ini contoh pelajaran. Apa yang ingin kita sampaikan sebagai kiai, sebagai guru agama kepada umatnya adalah Ramadan itu tidak akan ada inflasi. THR itu bisa disimpan. THR itu bisa untuk biaya rumah tangga sorangan, bisa sejahterakan keluarga, bisa mengundang sanak saudara, bersilaturahmi kemana-mana dengan THR. Ini mah enggak. Kenapa terjadi inflasi? Permintaan tinggi, barang terbatas, harga jadi melambung karena terlalu banyak orang Muslim datang Ramadan yang nggak pernah makan pun harus makan. Ya, buka puasa itu kalau nggak 10 macam bukan orang Bandung. Di atas meja nafsunya aja udah luar biasa. Pengen makan 10 macam makanan, 2 sendok udah ngap. Akhirnya kebuang, yakin nggak? Yakin. Buka puasa juga begitu. Coba aja ada masjid menyediakan buka puasa tapi makannya sedikit. Besok lari lagi ke masjid yang makannya banyak. Oh yakin masjid yang makannya kue-kue kosong, tapi makan kaburi, daging, wah penuh tuh, penuh. Nah ini contoh. Jadi sebagai kiai diamanahkan untuk menyampaikan kepada umat, Ramadan itu tidak mungkin menjadi bulan inflasi.
Gak mungkin, gak masuk, gak nyambung. Tapi karena umat Islam punya budaya dan tradisi goreng patut, kata mereka, kata saya ya, kata mereka goreng patut, ya, yang tidak ada senang dengan kolak pun jadi senang karena Ramadan, ya, yang tidak menyicipi buah-buahan pun jadi senang buah-buahan. Jadi nasinya ada, mie-nya ada, mie dan bakso udah wajib, ya, bakso dan mie itu udah wajib. Ada yang yamin, ada yang kuah, udah wajib tuh. Kalau nggak makan nasi disebut belum makan, jadi harus ada nasi. Dan nasi tidak sendirian, minimal sama jengkol, tuh kan? Jadi ngerempet, bingung, ya. Keinginan umat Islam terhadap ibadah sudah menyimpang. Ramadan itu untuk menyembuhkan penyakit. Nabi yang ngomong, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Nabi yang ngomong, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Jadi puasa itu untuk memberikan kesehatan maksimal lahir dan batin, rohani jasmani. Malah nambah penyakit di bulan Ramadan. Satu, saya mikirnya begini, barang itu naik harganya karena ketahuan ada THR-nya. Itu, coba kalau nggak ada THR, barangnya nggak akan dinaikin karena karunia terbuka uang. Jadi pedagang juga tahu, karena kau dapat THR, ya nggak apa-apa lah dinaikin dikit. Gitu. Kata orang-orang THR yang dapat THR, kalau nggak kasih THR, barang-barang naik, pusinglah kita. Jadi naikin dan ada THR juga sama bohongnya, karena tetap barang dinaikin. THR itu apa? Untuk melaksanakan kewajiban pedagang. Tuh kan? Padahal THR itu apa? Untuk kesejahteraan kita harus. Ini gambaran. Seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir melihat ibadah itu tidak hanya ada pahalanya akhirat di alam kubur, tapi ada manfaatnya di dunia. Itu satu contoh. Karena buka puasanya udah gak ngerti dan ngeri rumah orang Islam. Ya, bermewah-mewahan itu boleh, nggak usah tiap hari. Ya, giliran memberi makan kepada orang, kita mikir yang murah dibeliin. Kalau perlu sisa rumah kita cari orang miskin. Giliran seseorangan yang pengen, oh yang mewah, yang mahal, yang fresh, itu semua untuk kita. Na'udzubillah. Kapan kita punya budaya makan sisanya orang miskin? Kapan kita mau mengetuk hati kita untuk makan seperti Rasulullah makan? Rasulullah makan sisanya orang miskin. Nabi makan satu napan sama satu apa? Piring apa? Nampak satu nampak gitu, makan 4-5 orang. Nabi sendirian, lihat itu orang-orang fakir miskin, udah 4-5 suap, Nabi baru satu. Mereka udah 4-5 suap. Oh kita udah sisa baru cari orang miskin. Luar biasa kita menghina orang miskin ya. Nah, kita nggak sadar kalau kita menghina saudara kita sendiri, nggak sadar. Ada orang bayar zakat ke keluarganya, keluarga kasih zakat. Keluarga itu disantunin sebagai kewajiban. Zakat kasih ke orang lain. Ini keluarga sorangan dikasih zakat. Saya zakatnya ke anak yatim keluarga saya, ke janda keluarga saya. Nggak boleh, keluarga itu nggak terima zakat. Itu sama dengan menghina keluarga, merendahkan keluarga. Nggak boleh. Kalau kita nggak ngerti, ya berarti kasih daripada zakatnya ke batur, kebalik. Sampai kita tidak ada uang untuk zakat karena ngebelain keluarga, jauh lebih baik. Wa atidal qurba haqqahu. Nomor 1, wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Quran. Yang pertama, harta kita harus pergi ke keluarga dulu. Keluarga udah sejahtera semua, baru pikirin orang lain. Ya mas, zakat ke keluarga. Ya Allah, merubah pikiran rakyat susah, kecuali orangnya dirubah, nggak ada pikiran rakyat. Orang aja pikiran rakyat, tapi daya rakyat lu baca pikiran rakyat, pikiran lu. Nggak tahu apa yang mikirin rakyat katanya. Nah, mikirin rakyat. Bapak dan Ibu, lu dimuliakan Allah. Nanti datang Ramadan, kita berharap masih banyak lagi para kiai yang datang juga tadi berkewajiban untuk mengarahkan kepada umat. Ramadan itu bohong kalau ada inflasi, nggak masuk.
Umat Islam gak banyak makan. Umat Islam gak punya selera makan yang tinggi, gak punya nafsu terhadap makan, karena ibadah itu mematikan nafsu. As-sawmu junnatun, kata puasa itu junnah, senjata pembimbing, berdinding, penghambat, yang bikin kontrol kita segalanya adalah puasa. Jadi kita berusaha seterusnya. Nah, yang ketiganya, ini bahasa orang banyak, saya cuma nyampaikan aja. Yang ngomong aja nggak sadar, ya. Pada tanggal 9 Juli kita akan memilih presiden bangsa ini dan rakyat ini, gitu. Semua orang pinter nih ngomongnya begini, gak usah saling fitnah, gak usah saling menjatuhkan, gak usah saling membongkar aib orang. Ngomongnya udah bener, ujung-ujung kalimatnya kebongkar juga aib orang. Aneh. Dia tulisannya besar, jangan menghinakan, merendahkan, tetap bagus, ya, satu. Tapi di ujung-ujungnya dia tetap mempromosikan calon pilihannya. Itu maksudnya apa? Orang bodoh sok pinter. Satu, ini pengaruh. Yang keduanya, bangsa ini sudah diajar menjadi bangsa yang demokrasi. Akhirnya nilai agama tertutup oleh demokrasi. Di agama Islam, murid taat kepada siapa? Anak taat kepada siapa? Demokrasi tidak mengajar taat. Semua orang berhak dan bebas. Benar nggak? Benar nggak? Alhamdulillah. Bangga demokrasi. Siapa bilang demokrasi ini memuliakan negara dan bangsa kita? Nggak ada. Yang ada bikin hancur. Ya, murid gurunya pilih nomor 1, muridnya pilih nomor 2. Karena apa? Demokrasi. Di dalam Islam ada nggak? Nggak ada. Murid nanya guru, saya harus pilih berapa? Nomor 1. Belum. Semua murid harus ikut. Nah, buat orang kita ini mah terbuka guru makanya, atau kitanya guru makanya. Nggak bisa. Ada murid datang ke guru berdebat lagi. Pak Kiai, jangan nomor 1 atau nomor 2. Kelebihannya begini, kelebihannya begini. Ini murid apa guru? Murid. Nah, bisa berdebat dengan guru. Apa bukan isu agama? Coba. Demokrasi sudah mengubur sifat taat seorang hamba di hadapan Allah yang diperintahkan oleh Allah. Yakin. Demokrasi tidak mengajar taat. Yang dia ajar, gue punya hak, lu punya hak. Lu bapak gue betul, tapi di rumah tangga gue yang urus. Itu demokrasi. Istri taat kepada demokrasi nggak ada. Istri punya hak, suami punya hak. Teriak ke suami, dia teriak. Kalau suaminya marah, kenapa? Kita ini negara demokrasi. Kalau salah, nanti pelanggaran HAM. Di mana-mana pelanggaran HAM. Murid ditarik kupingnya sama gurunya. Pelanggaran HAM. Ya, belum ditampar ke guru, belum ditanjung ke guru. Ditarik kupingnya suruh ngaji benar. Yang benar ngajinya, langsung bapak ibunya bawa golok. Pelanggaran HAM. Kalau perlu, se-RW dia bawa ke sekolah itu, ini sudah sekolah gak benar. Negara ini dibangun dengan cara demokrasi yang tidak Islami. Ini dampak. Sudah tidak ada. Saya jadi guru, ngomong sama orang, Pak Kiai, bilang sama umat, pilih nomor sekian, nomor sekian. Oh nggak bisa, mereka juga punya hak memilih. Mereka bukan nurut ke saya, nggak ada cerita. Dan saya bukan gurunya, bukan saya gurunya. Bukan, kalau benar gurunya, nah beda nomornya. Sami'na enggak, itu ada ayat lain. Sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim. Nah, itu Allah bilang dalam Quran. Enggak ada. Sami'na wa ata'na itu bohong. Amalan dia sami'na wa ata'na. Tapi prakteknya sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim. Nauzubillah. Kita tidak diajar untuk taat. Yakin tidak ada. Semua orang berkata. Imam di atas mimbar sudah tidak lagi pesan kepada takwa, dia pesan kepada nomor 1 atau 2. Penyanyi dangdut juga ikut ngomong 1 atau 2, pilih itu atau ini. Dangdut pun ikut promosi. Ada tuh?
sebentar lagi kita akan memilih. Apa kata para ulama-ulama sepuh yang di atas saya ini? Saya nyambung lidah aja. Mencari manusia sempurna bohong, mencari manusia yang benar bohong. Tapi daripada ini mending itu, daripada si eta mending si ieu. Tak mending, lumayan, ya kan? Oh ini yang paling benar, kagak ada. Oh ini bakal benar, siapa yang jamin? Manusia yang benar cuma Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhu. Sudah mereka gak ada, tidak merendahkan nomor 1 atau 2. Yakin aja, kita sedang menunggu apa yang dibicarakan oleh Nabi itu benar. Manusia berubah karena pangkatnya, manusia berubah karena hartanya, manusia berubah karena status sosialnya. Nabi yang ngomong, tinggal nunggu. Nomor berapapun kalian coret, urusan kalian sama Allah, bukan sama saya. Beda yang namanya murid. Sami'na, nggak ada kita, nggak ada. Rumus itu nggak ada kita. Ya, oh guru saya pilih berapa terserah lah. Masa saya harus ikut guru saya? Guru saya juga manusia, bukan salah itu. Nah, dan bukan dulu. Kalau dulu iya, gurunya hijau, semuanya hijau. Gurunya lambang Ka'bah, semua lambang Ka'bah. Sekarang yang ngaku pergi haji, yang jadi imam, lambangnya banteng kok dia ikut juga, sondor juga. Guru pakai tanduk. Bapak Ibu, nu dimuliakan ku Allah. Yang kita harap pilihan kita adalah pilihan Allah. Kalau tidak, ayah kita pilih nomor berapa, kita tinggal sami'na. Istri kita tanya sama kita, suami pilih nomor berapa, sami'na. Udah. Murid tanya ke guru, anak tanya ke orang tua, aman. Oh tidak, di mana-mana akan diteriakin, gak boleh, bapak kamu, kamu. Nanti kalau bapaknya masuk surga, anaknya jangan ikutan ya. Nah, kalau gurunya masuk surga, muridnya jangan ikutan. Padahal nggak sama nomornya. Bahaya. Udah nggak ada. Demokrasi tidak mengajar kita untuk taat sebagaimana yang diatur oleh Allah. Nggak ada. Istri punya hak yang sama terhadap suaminya. Anak punya hak yang sama di hadapan orang tuanya. Akhirnya siapapun jadi presiden, rakyat punya hak untuk mencaci maki dia supaya turun. Benar kan? Itulah demokrasi unik. Ya, ini kita harus ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaat. Kita membaca Yasin.